Menteri Hukum ya ditahan oleh mahasiswa di belakang gedung DPR. Wow. Oh, di atas, di atas. Batman. Kesempatan apa realisasinya? Jaminannya apa, Pak? Ini responnya nih. Bukan saya sendiri nih. Betul. Pak, saya tuh ngomong sama Bapak karena Bapak menteri, Pak. Iya, walaupun menteri, tapi kan ada keterbatasan kewenangan. Sekarang tujuan saya pasti akan sampaikan semua tuntunan kawan-kawan semua. Bapak, izin. Percaya bangsa ini sangat historis. Adanya partai banyak perjuangan mahasiswa yang berdarah-darah. Jadi kita multi partai. Harus ingat, mereka mengkhianati hari ini. Hari ini terjadinya partai bisa bersekongkol di dalam, elit di dalam itu, dan Bapak salah satunya. Lihat, 1 bulan 3 undang-undang hebat banget Republik ini, Pak. Dan antara BUMN semua. Apa kita ikut saya omongin Bapak? Ketika dia respon kritikan kampungan, dasmu. Apa yang dia gimana, Pak? Itu di luar Bapak ya. Ini problemnya, Pak. Problemnya adalah saya bicara soal substansi. dulu jangan debat kita 4 partai. Saya Mesti 4 partai. Pokoknya prinsipnya semua saya sudah dengar tuntutan kawan-kawan. Ya. Tugas saya sekarang untuk menyampaikan, dan nanti akan saya datang temui kembali untuk menyampaikan. Bapak, jaminannya, Pak. Tunggu saya ketemu dulu. Oke. Bapak nih ketemu, sore kami masih di sini nih, kami tungguin. Setelah saya ketemu. Pak, kan kita udah capek Pak ya dikasih omong kosong Pak. Kita butuh jaminan Pak. Karena kalau misalkan cuman iya kita akan sampaikan, Muldoko ngomong gitu Pak di KSP nggak ada disampaikan. Ngomongin HAM. Iya. Kalau itu kan beda-beda. Oh bukan, maksud saya gini Pak, maksud Bapak izin Bapak Supratman ya. Mungkin Bapak dan Bapak dan Pak Muldoko beda Pak, tapi sifatnya semuanya sama Pak, normatif. Pak, kami adalah mahasiswa, kami adalah golongan intelek. Kami mengacu pada apa yang sudah pernah kami alami, apa yang terjadi di publik. Nyatanya seperti itu, bukan kami menyamakan Bapak dengan Pak Muldoko, tapi nyatanya memang sama saja, nggak beda. Apa Pak yang bedain Bapak sama Muldoko sama Pak Prabowo sama Pak Prabowo? Substansinya adalah sekarang kayak gini. Sekarang tuntutannya. Tuntutan saya, tuntutan kita adalah batalkan total. Sok yang satu ya. Nah sekarang Bapak kan mau rapat di dalam. Tolong saya minta komisi satunya Bapak panggil keluar, Bapak Menteri dan Bapak gitu di atas parlemen Pak. Kita mahasiswa ya, dan tidak hanya mahasiswa begitu kan ya, banyak juga dosen, juga warga sipil begitu kan sekarang ini menggeruduk ya untuk ke DPR ya untuk minta pembatalan atau menolak undang-undang atau revisi undang-undang TNI begitu kan ya. Karena apa? Karena kita lihat saja begitu ketika ini ada penolakan RUU TNI, maka kemudian ya seolah-olah kita kembali kepada orde baru. Ini kan ngeri pada hakikatnya begitu kan. Artinya ya ini akan menjadi peran penting kepada TNI atau militer ya untuk menjadi 2 fungsi. Tapi ingat, perlu diingat ini nampaknya begitu kan ya, kalau kita melihat dengan apa yang kemudian dilihat hari ini soal peran fungsi dari TNI itu sendiri begitu kan ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa wah ini ada pengaruh besar ya, artinya seolah-olah kita hidup di zaman itu begitu kan ya. Ketika Menteri Hukum begitu kan ya ditahan oleh mahasiswa ya di belakang gedung DPR, ini menunjukkan ada keseriusan besar dari masyarakat ya, terutama dari mahasiswa untuk menolak ya penolakan atau pengesahan RUU TNI ini. Kita lihat saja realitanya begitu kan. Ketika masyarakat sekarang sudah turun ya ke jalan, nampaknya ini akan menjadi catatan serius kepada Presiden Prabowo tentunya begitu kan. Masa tolak revisi Undang-Undang TNI demo di gerbang depan DPR ancam gugat ke MK. Masa yang menolak revisi Undang-Undang TNI melakukan demonstrasi di depan gedung DPR Republik Indonesia Senayan, Jakarta Pusat. Masa menolak revisi Undang-Undang TNI yang kini telah disahkan sebagai undang-undang.
Pantauan Detikcom Kamis 23 Maret 2025 pukul 10.55 waktu Indonesia Barat, massa yang menolak pengesahan revisi Undang-Undang TNI melakukan demonstrasi dengan berorasi dan membawa sejumlah poster. Poster itu bertulisan tolak RUU TNI hingga supremasi sipil. Menurut perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan, setiap pembahasan revisi Undang-Undang TNI cacat konstitusional. Dia menilai banyak pasal bermasalah. Kami mewakili masyarakat sipil menolak pengesahan RUU TNI karena di dalamnya masih banyak pasal bermasalah, seperti pasal 47 yang menambah jabatan militer aktif dalam sipil, kata Setia. Tidak hanya substansi yang bermasalah, tapi juga prosesnya sangat cacat konstitusional. Pembahasan ini tidak dilakukan transparansi dan akuntabilitas. Ini sangat mengecewakan, sambungnya. Dia mengaku akan mencari berbagai cara membatalkan revisi Undang-Undang TNI yang telah sah menjadi undang-undang, salah satunya dengan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Jika ini disahkan, kita tidak akan berhenti dan tidak akan melakukan judicial revisi ke MK dan akan terus bersolidaritas, ucapnya. Selain massa yang menolak revisi Undang-Undang TNI, ada juga massa yang mendukung pengesahan revisi Undang-Undang TNI. Massa tersebut mendorong DPR segera mengesahkan RUU TNI. Sebagai masyarakat dan bangsa Indonesia, kami mendukung sepenuhnya undang-undang yang akan disahkan oleh DPR, ucap orator di atas mobil komando. Ruas Jalan Gatot Subroto yang berada di depan gedung DPR masih ramai lancar. Polisi tampak berjaga melakukan pengamanan di sekitar area demonstrasi.